kita sampai di lereng Gunung Ararat. Ya, kita nggak mungkin sampai di puncak Gunung Ararat, karena tadi telah kita lihat puncak Gunung Ararat itu seperti salju abadi. Jadi kalau kita sampai ke sana, itu kita harus sudah pakai jaket yang berani bertarung dengan di bawah nol. Jadi kita nggak mungkin sampai di sana. Tetapi inilah lereng Gunung Ararat, dan bentuk yang disetujui dan diperkirakan tahun 1959, bentuk yang ditemukan setelah diambil dengan satelit, maka ada bentuk seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini, mungkin bisa di zoom ya. Pada bentuk yang seperti ini, kalau kita cocokkan dengan bentuk yang terdapat di lereng gunung sana, maka dataran yang ada adalah ini, lembah ini. Ya, lembah ini sebab juga ditemukan secara teknologi ada lengkungan dalam, yang menyerupai bahtera. Memang terus sedang digali. Penemuan-penemuan seperti ini memang terus sedang digali, dan diharapkan ada bukti-bukti autentik lain yang menggambarkan inilah tempat terdamparnya Bahtera Nuh. Sedang digali. Jadi gambar seperti ini, jadi kita tidak mengira-ngira, tapi kalau lereng Gunung Ararat adalah tempat kita berdiri ini. Dan bentuk seperti ini, ya, ada dua bentuk yang membentuk seperti bahtera dengan luasan yang nggak disebut di sini. Ya, luasannya kita nggak bisa perkirakan, tetapi sangat besar. Bahtera itu sangat besar. Dan kalau kita lihat dengan Kejadian 6, pada Kejadian 6, pada waktu orang-orang raksasa ada di bumi, juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Tetapi orang-orang yang luar biasa ini, pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, adapun bumi ini telah dirusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi ini dan sungguh amat rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tadi kita sampai di kota, apa itu? Kota Dogu Bayasit, yang purba dan yang baru. Yang purba adalah tempat kita makan tadi. Yang baru, yang ketika kita mulai menanjak, itu adalah kota yang baru. Dan kota yang lama yang tempat kita makan, itulah diperkirakan tempat hidup keluarga Nuh yang dikatakan hidup dalam segala kekerasan dan rusak. Manusia yang rusak, dan Allah memutuskan, ayat 13, untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Jadi, kata Tuhan, aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Hingga seluruh dunia, bukan cuma daerah ini, seluruh dunia ditutupi dengan banjir besar
yang menenggelamkan seluruh dunia. Kita kalau belajar di sekolah ada pencairan kutub utara yang mencair, es itu mencair dan telah membentuk tambahan bendungan-bendungan air terbuka, samudra-samudra mengeluarkan sumber airnya, hujan deras selama 40 hari 40 malam, dan seluruh muka bumi tertutup air. Hingga pada akhirnya ketika lautan itu terbentuk, banjir besar dunia terbentuk, dalam 150 hari manusia di lockdown oleh Allah. Kalau kita perhatikan setelah surut maka seluruh daerah di atas muka bumi ini punya batasan-batasan. Maka di sana ada laut. Bumi yang tadinya satu mulai dipisahkan menjadi benua-benua. Ya, ada 5 benua di bumi ini, dan itu dulu adalah satu daratan. Tapi dengan adanya banjir besar pada zaman Nuh ini, maka 5 benua dipisahkan dengan lautan-lautan. Ada lautan Indonesia, ada lautan Atlantik, ada lautan Pasifik, ada lautan Hindia. Itu dipisahkan. Dulu adalah satu. Daratan itu hanya satu. Tapi dengan banjir besar ini, seluruh muka bumi mulai dipisahkan menjadi 5 benua. Dan kalau kita lihat, sangat dimungkinkan karena telah diteliti oleh para ilmuwan adanya bahtera Nuh yang terdampar. Jadi bukan terdampar di puncak Gunung Ararat. Ya, kita berimajinasi bahtera itu angkring-angkring gitu ya. Di atas gunung yang tadi puncaknya kita lihat, padahal sebenarnya tidak. Gitu ya. Jadi ada di lereng sini sesuai dengan gambar yang ditemukan. Nah, ketika Tuhan menyatakan kebenarannya, kita akan melihat nanti apakah benar di puncak di daerah inilah, di lereng Gunung Ararat inilah yang menjadi tempat terdamparnya bahtera Nuh. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menuliskan dalam kitab-kitab dalam Alkitab kita merupakan cerita dongeng, tapi sebuah sejarah yang punya bukti kenyataan. Kehadiran kita di sini menyaksikan, membuktikan, mencari kebenaran apakah benar firman Allah dengan kenyataan. Dan sebuah kenyataan lagi kita temukan, walaupun sekarang di sana tidak ada bahtera itu, kayu gofir yang tidak mampu dirusak oleh cuaca, oleh iklim, oleh rayap dalam ribuan tahun, itu tidak mungkin bertengger di sana. Tetapi kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kenyataan-kenyataan dengan penemuan-penemuan yang lebih banyak, hingga kita bisa membuktikan bahwa di tempat inilah terdamparnya bahtera Nuh. Satu hal yang pasti lagi, tidak ada kedurhakaan tanpa hukuman. Allah hukum bukan karena kejam, tapi Allah hukum karena Allah akan mendidik manusia untuk tahu menghormati Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah sebagai pencipta, dan Allah yang membentuk, dan Allah bisa menghancurkan bumi ini. Tapi satu kalimat di dalam 2 Petrus pasal 3 yang berkata, Allah tidak akan
menghukum dunia dengan air bah. Pelangi merupakan bukti pemeliharaan Allah di atas muka bumi, dan Allah tidak pernah menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Tapi yang pasti Allah akan menghancurkan bumi dengan api. Pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat yang ke-10 di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan dengan telanjang berjalan dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 16. Pada Wahyu 16 ayat yang ke-13, 12 dan 13. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja yang datang dari sebelah timur. Kalau tadi kita berjalan menuju ke Gunung Ararat, ada sungai yang membentang, dan saudara tadi berkata, itu sungai Efrat ya? Saya pikir, nggak tahu apakah itu benar. Belum dipastikan. Bukan ya. Dan yang dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat 12, sungai Efrat akan kering dan ada jalan raya bagi raja-raja yang akan datang dari sebelah timur. Pada Yesaya pasal 11 ayat 15, Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan dan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukul pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Merupakan salah satu nubuatan yang juga dituliskan dalam Yesaya 11 ayat 15. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air hingga orang yang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nubuatan-nubuatan ini menunjuk kepada daerah di mana sungai Efrat, di mana Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir. Kata teluk Mesir bukan secara hurufiah. Mesir adalah dunia, dan Tuhan akan mengeringkan dunia dengan nafasnya dan menghanguskannya. Lalu memukulnya, dan akan ada jalan raya bagi umatnya yang tinggal di Asyur. Artinya, bagi umatnya yang merupakan sisa yang tertinggal, sisa yang diselamatkan, sisa adalah orang-orang yang tetap bertahan dengan setia, sisa adalah orang-orang yang diselamatkan, mereka akan keluar dengan pemenang-pemenang, sebagai pemenang-pemenang, seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bagian ini sedang digenapi, jadi kita akan perhatikan juga, kalau benar ini adalah tempat terdamparnya Bahtera Nuh, maka akan diketemukan bagian-bagian dari Bahtera itu, walaupun telah merupakan fosil atau telah merupakan kayu-kayu yang menjadi sisa
dari bahtera pasti akan diketemukan dan kita akan mendengar beritanya. Maka pastilah firman Allah yang tidak bohong akan punya bukti supaya kita yang hidup hari ini percaya bahwa firman Allah ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa di lereng Gunung Ararat. Puji Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Berterima kasih buat kenyataan-kenyataan firman Allah yang telah membawa kami sampai ke tempat ini. Untuk melihat bukti-bukti benar. Apakah benar tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang terbukti firman-Mu dikenapi. Dan setiap kata firman Allah bukan cerita dongeng, bukan sejarah tempo dulu, bukan yang dicari-cari. Tetapi para ilmuwan telah mencari, mencoba menemukan tempat-tempat ini untuk kegenapan firman Allah dibuktikan. Itu sebabnya Tuhan, berikan iman kepada kami. Berikan hikmat kepada para ilmuwan untuk dapat menemukan pembenaran-pembenaran yang sudah dapat dirancang oleh Allah. Dan kami akan melihat kebenaran yang membuktikan iman kami itu bukan bohong, bukan sia-sia. Tapi iman kami merupakan kenyataan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kalau kami boleh ada di sini, kami boleh sampai di sini. Dan kami dapat kirimkan berita kepada keluarga besar, jemaat yang ada di Bulakserai dan online. Mereka diberkati melalui apa yang kami pernah lihat hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah membawa kami ke tempat ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.